warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok studi kasus Kopi Nusantara ingin mempresentasikan tentang hasil studi kasus Kopi Nusantara yang dimana kami berjumlah 5 orang. Yang pertama ada Rizky Trimirajananda dengan akhir NIM 120. Yang kedua ada Muhammad Piras dengan akhir NIM 129. Yang ketiga ada Apip dengan akhir NIM 133. Yang keempat ada Helmi dengan akhir NIM 139. Yang kelima ada saya sendiri, Ilham Ramdhani, dengan akhir NIM 119. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang hasil studi kami dengan membahas latar belakang dari strategi UMKM yang kami kembangkan untuk tugas manajemen strategi. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Bayangkan lebih dari 97% usaha di Indonesia adalah UMKM dan mereka menyerap lebih dari 60% tenaga kerja nasional. Tapi banyak UMKM kesulitan bersaing karena strategi mereka tidak terstruktur. Nah, disinilah pentingnya perencanaan strategis. Banyak UMKM yang hanya mengandalkan intuisi tanpa analisis data atau tujuan jangka panjang. Maka dari itu kami menyusun strategi kompetitif untuk usaha kopi lokal bernama Kopi Nusantara. Tujuannya bukan hanya naik penjualan, tapi juga membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Di video ini dan video teman-teman saya berikutnya, kita akan membahas strategi itu secara utuh. Yuk simak terus. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Trimirajananda dengan NIM akhir 120. Selanjutnya saya akan membacakan 4 tujuan Kopi Nusantara untuk naik kelas dalam 6 bulan. Di video ini saya akan membahas 4 tujuan strategis jangka pendek dari usaha Kopi Nusantara. Pertama, kami ingin meningkatkan penjualan harian sebesar 20% dalam 6 bulan. Kenapa? Karena peningkatan penjualan jadi indikator utama pertumbuhan bisnis. Kemudian yang kedua, menambah jumlah pelanggan tetap sebesar 30% dalam 3 bulan. Artinya tidak hanya ramai, tapi pelanggan datang kembali karena puas dan loyalitas. Ketiga, mempercepat waktu layanan dari rata-rata 10 menit menjadi 6 menit. Ini penting untuk kenyamanan pelanggan dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, mengurangi biaya bulanan seperti bahan baku sebesar 15% dalam 4 bulan. Ini bisa dicapai lewat pengendalian stok dan efisiensi produksi. Kemudian keempat tujuan ini saling terhubung dan jadi dasar strategis kami. Selanjutnya ada saya M. Piras dengan NIM akhir 129. Di video ini saya akan menjelaskan indikator kinerja untuk mengevaluasi strategi UMKM Kopi Nusantara. Yang pertama ada dari aspek keuangan, cash flow bulanan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, margin laba bersih target minimal 25%, biaya tetap dan variabel dicatat untuk dikendalikan. Kedua, kepuasan pelanggan. Survei dengan skor 1-5 untuk rasa kopi, waktu tunggu, dan kebersihan. Purchase order diukur dari sistem kasir digital. Target lebih dari 60%. Ketiga, proses internal. Waktu pelayanan ditargetkan kurang dari 6 menit. Kesalahan pengiriman kurang dari 2%. Penggunaan bahan baku harus efisien. Semua indikator penting untuk melihat apakah strategi benar-benar berjalan di lapangan. Hai, saya Apip Nur Muhammad. Sekarang saya akan membahas tentang strategi MAP dari Kopi Nusantara. Strategi MAP adalah peta yang menggambarkan hubungan antara tujuan. Misalnya, kalau proses pelayanan lebih cepat, maka kepuasan pelanggan naik. Kalau pelanggan puas, maka mereka akan repeat order, dan itu berarti penjualan meningkat. Kalau biaya bahan baku bisa ditekan, maka laba bersih naik dan cash flow sehat. Nah, peta ini dibuat agar semua anggota tim tahu arah kerja. Mereka bukan cuma target, tapi juga tahu kenapa dan bagaimana tiap tujuan saling berkaitan.
Dengan strategi MAP, UMKM gak hanya jalan asal-asalan, tapi punya rencana yang nyambung dan jelas. Di video terakhir ini, saya akan menyimpulkan strategi kami dan memberikan saran ke depan. Jadi strategi Kopi Nusantara berfokus pada efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, kenaikan penjualan. Tapi kenapa UMKM belum punya sistem formal seperti balance? Sekian kita pakai cara sederhana catatan cash flow di buku besar. Lalu ada survei pelanggan manual atau pakai Google Form. Pantauan kesalahan produksi secara berutan atau harian. Untuk kedepannya saran kami lebih staff agar pelayan lebih cepat dan ramah. Yang kedua, pakai aplikasi kasir sederhana seperti kasir pintar. Lalu yang ketiganya, review strategi tiap 3 bulan untuk evaluasi ke depannya. Harapannya strategi ini bisa bantu Kopi Nusantara tumbuh dan bersaing secara sehat di tengah pasar yang ketat. Terima kasih sudah menyimak video ini dan seluruh rangkaian strategi kami. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.